Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Sinatria dengan NIM 2404714. Saya akan menjelaskan tentang praktikum kemagnetan. Untuk pendahuluan, tujuan dari percobaan ini diharapkan dapat menganalisis hubungan kuat arus terhadap simpangan sudut yang dihasilkan dan dapat menentukan serta menganalisis medan magnet bumi berdasarkan kawat berarus. Untuk dasar teori, magnet adalah benda atau material yang menghasilkan medan magnet, yaitu wilayah di mana gaya magnetit dapat dirasakan. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi, nikel, dan kobalt, serta mempengaruhi partikel bermuatan listrik yang bergerak. Sifat-sifat magnet yaitu kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet di mana gaya magnetit dapat dirasakan. Medan ini digambarkan dengan garis-garis medan yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan di luar magnet. Sifat magnet bahan, ferromagnetik, benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contoh besi, baja, nikel, dan kobalt. Lalu untuk paramagnetik, merupakan bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi bahan paramagnetik masih dapat ditarik oleh magnet, tetapi tarikannya sangat lemah karena sifatnya yang lemah tersebut, maka bahan paramagnetik tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contoh dari paramagnetik yaitu aluminium, tembaga, dan kaca. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contohnya yaitu natrium, perak, bismut, raksa, dan intan. Cara membuat magnet itu cukup mudah. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet. Berikut ini cara membuat magnet menjadi bersifat magnet. Yang pertama, menggosok magnet. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan bahan tersebut. Menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut menjadi magnet. Benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Lalu bisa untuk dengan cara mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda akan hilang. Lalu ini untuk gambar tentang magnetnya dan untuk rumus magnetnya. Alat dan bahan: power supply, kawat lurus, rheostat, ampere meter, capit buaya, kompas, penggaris, dan dua buah statif dudukan kompas. Prosedur percobaan pertama, pegang kertas dalam posisi mendatar dan angkat dengan hati-hati. Sebarkan serbuk besi secara merata di atas kertas. Ketiga, letakkan magnet di dekat kertas yang telah diberi serbuk besi. Perhatikan pola yang terbentuk oleh serbuk besi. Pola tersebut akan menunjukkan garis-garis medan magnet di sekitar magnet. Kelima, gerakan magnet secara perlahan untuk melihat bagaimana serbuk besi bergerak mengikuti arah medan magnet. Keenam, ulangi langkah tersebut. Prosedur percobaan kedua yaitu rangkai perangkat yang terdiri dari power supply, lilitan kawat yang melingkar, ampere meter, dan rheostat sesuai instruksi. Kedua, tempatkan kompas di bawah kawat melingkar. Pastikan jarum kompas menunjuk titik nol sebelum pengamatan dimulai. Ketiga, hidupkan power supply dan sesuaikan besar arus listrik yang dialiri rangkaian. Keempat, perhatikan simpangan atau pergeseran jarum kompas dari posisi nol akibat medan magnet yang ada pada lilitan. Kelima, ulangi langkah-langkah tersebut dengan mengubah besar arus listrik yang mengalir pada kawat. Prosedur percobaan ketiga,
Pertama, rangkai komponen yang serupa dengan percobaan kedua, tapi menggunakan kawat lurus yang statis, ampermeter, dan rheostat, sesuai dengan diagram yang direncanakan. Kedua, tempatkan kompas di bawah kawat, pastikan jarum kompas menunjuk titik nol. Tiga, hidupkan power supply dan atur tegangan. Keempat, amati penyimpangan atau pergeseran jarum kompas dari posisi nol akibat arus listrik pada kawat. Kelima, ulangi proses dari langkah 1 hingga 4 dengan mengubah besar arus listrik dalam rangkaian, sementara jarak antar kompas dan kawat tetap dipertahankan. Keenam, lakukan kembali percobaan dari langkah 1 sampai 4 dengan mengubah jarak antar kompas dan kawat, sementara besar arus listrik tetap dijaga konstan. Pembahasan percobaan pertama, garis gaya magnet tersebut menandakan magnet tolak-menolak atau saling menjauh di bagian tengahnya. Untuk pembahasan percobaan pertama juga, yang kedua kutub berbeda, eh, ketika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, serbuk besi membentuk medan magnet yang saling menghubungkan kedua magnet tersebut. Ini menandakan adanya tarikan magnet karena medan magnet dari kedua kutub yang berlawanan saling tarik-menarik. Lalu ada garis gaya magnet menandakan bahwa saling tolak-menolak atau saling menjauh ditandai dengan di bagian tengah tidak terdapat medan magnet. Untuk percobaan kedua, kita memiliki data pengamatan dengan kuat arus 0,05 ampere, ampere, jarak 0,08, simpangan 15 derajat, kotangannya 3,732, BP-nya sekian, 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 sekian. Pembahasan untuk percobaan kedua, untuk membuktikan adanya medan magnet di sekitar lilitan kawat melingkar dan pengaruh listrik terhadap medan tersebut digunakan lilitan kawat melingkar, kompas, power supply, kabel capit buaya, rheostat, dan ampermeter. Percobaan dilakukan dengan merangkai semua komponen, meletakkan kompas di bawah lilitan, lalu memastikan jarum kompas pada posisi nol sebelum arus listrik dialirkan. Setelah power supply dinyalakan, arus listrik diatur menggunakan rheostat dan simpangan jarum kompas diamati. Percobaan diulang dengan variasi arus listrik. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar arus listrik, semakin kuat medan magnet yang terbentuk, terlihat dari besarnya simpangan jarum kompas. Pembahasan percobaan kedua, medan magnet di sekitar lilitan kawat melingkar dipengaruhi oleh arah arus listrik. Jika arah arus diubah, maka arah medan magnet juga berubah, menyebabkan jarum kompas menyimpang ke arah berlawanan. Lalu ini tabel percobaan ketiga. Ini untuk grafiknya. Nah, untuk pembahasan percobaan ketiga, ketika arus listrik mengalir melalui kawat lurus, arus tersebut menciptakan medan magnet di sekitar kawat. Medan magnet ini terbentuk melingkar dengan arah ditentukan oleh aturan tangan kanan. Jika kawat tersebut diletakkan di dekat kompas, medan magnet dari kawat akan berinteraksi dengan medan magnet bumi yang sudah ada. Semakin dekat kompas dengan kawat berarus, medan magnet yang dirasakan kompas semakin kuat sehingga sudut penyimpangan semakin besar. Kesimpulan dari percobaan ini, sudut penyimpangan pada kompas dipengaruhi oleh arus listrik dan jarak dari kawat. Semakin besar arus yang mengalir, medan magnet kawat semakin kuat, sehingga sudut penyimpangan bertambah. Sebaliknya, semakin jauh dari jarak dari kompas dari kawat, medan magnet melemah dan sudut penyimpangan berkurang. Dengan demikian, sudut berbanding lurus dengan arus dan berbanding terbalik dengan jarak. Hasil percobaan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil literatur, tetapi masih mendekati dengan medan magnet bumi berada pada orde yang sama, yaitu 10 pangkat min 5, seperti yang diperoleh dari aplikasi Pipebox. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemiringan kompas, ketelitian pembacaan sudut, dan gangguan eksternal seperti udara dan angin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.